Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cekcok jual beli sawit di Pandeglang, seorang pria tewas dibacok. Tolak truk kelebihan muatan, ratusan warga dan mahasiswa blokade Jalan Serang Cilegon. Akibat tumpahan oli, puluhan pengendara motor di Pandeglang terjatuh. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Humaydi, pria berusia 34 tahun, warga kampung Babakan Kembang, Desa Cikadu, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Humaydi tewas dengan kondisi mengenaskan setelah dibacok oleh Tarmudin. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki, bahkan beberapa jari korban putus. Selain Humaydi, 2 orang teman korban yakni Nadi dan Aep juga dianiaya pelaku dan mengalami luka berat di bagian wajah dan tangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban dan pelaku saling mengenal. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, cekcok antara pelaku dan korban berawal dari persoalan jual beli kelapa sawit. Datang ke TKP bersama rekan yang lainnya karena ada laporan bahwa terduga pelaku TR sudah berada di TKP dan akan mengambil alih penjualan buah sawit seperti itu. Sebelumnya memang si pelaku dan korban ini saling kenal atau seperti apa? Iya, menurut saksi pelaku dan korban saling kenal. Berarti artinya sakit hati karena persoalan kelapa sawit ini. Betul itu. Korban berjumlah 3 orang. Berarti yang satu meninggal dunia, yang satu luka berat, dan yang satu lagi luka ringan. Kasus ini pun dalam penanganan Polsek Cibaliung dan Polres Pandeglang. Dan saat ini polisi masih mengejar pelaku. Ariel Marandus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setelah mencari selama 3 hari, tim SAR gabungan bersama warga akhirnya menemukan dan mengevakuasi 2 bocah bernama Haikal dan Habibi berusia 9 tahun, warga desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, 3 bocah bermain perahu di Sungai Ciliman. Namun tali yang mengikat perahu putus sehingga 3 bocah tersebut pun panik dan melompat dari perahu. 1 anak selamat, sementara 2 anak lainnya dinyatakan hilang sebelum ditemukan tewas. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Perdana untuk kepentingan identifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pun pecah saat mengetahui korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Petugas mengimbau kepada orang tua agar memantau anak-anak mereka saat bermain di pinggir sungai karena bisa mengancam keselamatan. Pada hari ketiga ya, tim yang terdiri dari BPBD Kabupaten Pandeglang, kemudian ada dari Basarnas, ada dari KSB, ada dari Tagana, ya, kemudian relawan dan Muspika. Alhamdulillah tadi pagi jam 6 ya, ditemukan korban pertama atas nama Haikal. Ya. Nah, itu ditemukan kurang lebih radius 4,5 kilo ya dari titik awal kejadian, yang tepatnya di kampung Desa Pasir Kadu ya, Kecamatan Sukaresmi. Itu korban yang pertama. Kemudian 1 jam kemudian
ditemukan korban kedua atas nama Habibi, yaitu radiusnya tidak jauh dari ditemukan korban pertama ya, kurang lebih radiusnya 500 meter ya. Dari titik awal itu 5 km. Sebelumnya, 3 bocah bermain di atas perahu di Sungai Ciliman. Namun tali yang mengikat ke perahu putus, sehingga 3 bocah tersebut pun panik dan melompat dari perahu. 1 orang anak selamat, sementara 2 anak lainnya dinyatakan hilang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setelah viral di media sosial, pelaku kekerasan seksual terhadap remaja di Kota Serang akhirnya dijebloskan ke penjara. Peristiwa memilukan tersebut diketahui terjadi pada bulan April lalu. Kasus tersebut dilaporkan orang tua korban yang tidak terima anaknya menjadi korban kekerasan seksual. FA, pria berusia 24 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang, tega melakukan ruda paksa kepada remaja berusia 18 tahun yang baru lulus sekolah. FA melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di salah satu hotel di Kota Serang. Kejadian bermula saat FA mengajak korban jalan-jalan. Namun di perjalanan, korban diancam tidak akan diantar pulang jika menolak diajak ke salah satu hotel. Karena merasa takut, korban pun menuruti ajakan pelaku hingga ruda paksa pun terjadi. Setelah kasusnya viral di media sosial, kepolisian memanggil FA. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangannya kasus tersebut bahwasannya sekarang pelaku sudah diperiksa dan diamankan dan ditahan oleh Polresta Serang Kota. Status pelaku dengan korban ini apa, Pak? Status pelaku dengan korban itu memang awalnya didapat keterangan bahwa mereka ada hubungan sebagai pacaran ya, pacar ya. Terus mereka ini pelaku ini modusnya apa, Pak, kepada korban? Untuk motif yang sampai saat ini hasil pemeriksaan yaitu pelaku tergiur melihat korban dan melampiaskan nafsu birahinya kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, FA dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.